Ya, kita mau mulai ibadah kita di sesi yang terakhir ini. Kita bersyukur kita boleh kuat sampai sore hari ini. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kalau kami boleh ada sampai sore hari ini, kami boleh kuat melewati puasa 2 hari yang kami lalui ini semua karena kekuatan yang daripada Tuhan. Kami percaya sampai esok pagi kami juga boleh kuat menyelesaikan puasa kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Setiap kehadiran kami di dalam 2 puasa ini, apapun yang menjadi beban doa kami percaya Engkau adalah jawaban dari setiap beban doa kami. Maka kami berdoa setiap umat jemaat-Mu yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Karena kami percaya pulang dari tempat ini kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan kami akan rasakan dalam sepanjang kehidupan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau datang menghampiri tata Allah. Kami mau bersyukur, kami mau menyanyi untuk Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami percaya kudus sucikan setiap kehadiran kami sore hari ini. Maka kami serahkan ibadah terakhir hari Selasa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kesini. Pokoknya besok saya pada traktir besok pagi. Kau dengar itu Pak Otnil mau traktir besok pagi. Pastoral Sinode Gereja kau dengar. Oke, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya sore hari ini? Apakah Tuhan Yesus kita baik? Sekali lagi, apakah Tuhan Yesus kita baik? Yang percaya dan mengakui dan yang mengalami bahwa Yesus baik boleh sama-sama bangkit berdiri, kasih tos kanan kiri minimal 10 orang. Tuhan Yesus baik. Asik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, oh, tetap melihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku.
untuk sekali lagi nyanyikan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik selama-lamanya. Sekali lagi yuk, naikkan lebih lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi saudara. Dia Yesus, dia jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oke, mari tayonglah. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam ada sekali lagi nyanyikan. Yesus jalan dan dia jalan. Itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, oh oh, glory hallelujah.
Dangdut dulu, dangdut.
kasih kamu kasih kamu Terima kasih. Ya ibu-ibu sekarang istrinya Pak Ale ke depan, Bu Sherly ke depan, siapa lagi? Di bawah orang Ciomi. Ibu Lina. Bu Lina siapa lagi? Yang di sini ya itu. Bu Eki. Ibu siapa namanya? Nah itu tuh. Ya maju sudah. Maju Jo. Ayo. Ya, Ayo, Ibu Regi. Ya. Baru 5 orang tambah lagi. Ayo Bu. Ayo buruan. Nanti dapat sepeda. Ada sepeda. Oma itu. Oma ini. Sudah Jo. Goyang di sini. Ayo Bu Eki. Bu Eki nggak maju nggak mulai loh. Ibu Gebi mana Ibu Gebi? Ayo goyang sudah. Masih lama Brandon masih keras kacangnya. Masih lama. Ya siapa lagi? Ibu Lili juga boleh maju yuk, Bu Lili yuk. Oma Lili ya. Ya. Cari pasangan masing-masing. Dari bersama. Ini pasangan ini itu. Biar jumlahnya pas. Ya biar jumlahnya pas. Ya pas. Ibu tambah satu lagi pasangannya. Ya lanjut. Cari pasangan satu-satu. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bergurau hati kepala yang tercabut dan curang seperti embun yang dari hermon mengalir ke bukit singkong. Kesana lagi bintangkan Tuhan akan dekat di curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Hidup dalam
esok pagi ada sepeda yang sudah siapin. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa buat persembahan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Sukacita Tuhan menyertai hidup kita. Mengawali di sesi ketiga ini, kita bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Semuanya karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita, sehingga wajah-wajah sekalipun sudah doa puasa di hari kedua sesi terakhir, tetapi wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan. Ada sukacita, ada senyumnya, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Dan sebagai rasa ucapan syukur kita karena kita sudah melalui ibadah doa puasa dari hari Senin sesi pertama, sesi kedua, hari ini sesi pertama, sesi kedua, kita sudah dilawat oleh Tuhan, kita sudah menikmati berkat-berkat rohani. Dan untuk itu sebagai rasa ucapan syukur kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa yang kita miliki semuanya titipan daripada Tuhan. Karena itu beri yang terbaik bagi Tuhan dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur untuk anugerah dan kebaikan Tuhan, penyertaan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami menikmati pertolongan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, bahkan sukacita daripada Tuhan mewarnai kami. Sekalipun tubuh jasmani kami semakin merosot, tetapi roh kami tetap menyala-nyala. Karena kami punya hubungan intim dengan Tuhan. Lewat doa dan puasa, kami membangun manusia rohani kami untuk semakin melekat dengan Tuhan, seirama dengan kehendak Tuhan, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan dapati kami punya minyak di dalam buri-buri kami. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, sehingga sampai sore hari ini Tuhan, kami boleh kuat sehat, semuanya karena Roh Kudus menyertai hidup kami. Bapa, sebagai rasa ucapan syukur kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, ini tangan-tangan kami yang terangkat, tangan-tangan yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, tangan-tangan yang sudah merasakan berkat Tuhan, tangan-tangan yang sudah menikmati kebaikan lepas kebaikan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Diberkati setiap persembahan yang kami berikan. Kami memberi di dalam keterbatasan kami memberi di dalam kekurangan kami memberi di dalam kelebihan kami. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati setiap kehidupan kami, apapun yang menjadi doa kami, Engkau satu-satunya jawaban dalam setiap hidup kami. Karena sesuai dengan janji firman-Mu, orang benar tidak pernah meminta-minta, tetapi akan memberi pinjaman, akan memberkati dan menjadi terang dan garam bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap bersama. Yakin dan memberkati
Saudara, kita akan memberikan ruang kesaksian khususnya yang baru pertama kali hadir ya, yang Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan setiap kesaksian, jangan terlalu panjang ya, singkat, padat, terpercaya, karena masih banyak orang yang masih ngantri. Dan untuk membukanya saya akan panggil vokal grup dari Bukit Sion. Jauh ini Bukit Sion ya, vokal grup dari Bukit Sion. Dan setelah itu siap-siap yang bersaksi ya, Bapak Ibu Saudara, kasih waktu 5 menit lah bersaksi. Bukit Sion. Ya, shalom. Kami sebenarnya small group kami small group ya, itu dari Bukit Sion. Nama small grupnya, nama komselnya istilahnya. Oh iya. Jadi kami Bukit Sion. Jadi kami juga akan menyanyikan lagu Bukit Sion. Hidup dalam
lagi. Wah, yang artinya yogurt. Nanti lagi saya lagi. Yang mau ikut sana ikut Oke, ini lagi cinta mula-mula. Mau ulang lagi, nyanyi lagi nggak? Nah. Pria 4 nanti. Yang bersaksi ada? Jakaria men. Yang bersaksi, yang baru pertama kali hadir dulu ya. Baru siap-siap. Ini Esther apa nih? Grup Esther atau menyanyi? Yang bersaksi ada nggak? Oh ya, ya. Yang pertama kali. Yang baru pertama kali ada ya. Ya. Jangan lama-lama. Ini matanya tertuju kepada ibu kalau kelamaan. Kasih. Kasih amplop dong. Shalom semuanya, udah kenal ya, kemarin ya, udah ada kenalannya. Gak perlu lagi. Ya saya mau saksikan kemurahan Tuhan tentang doa. Halo, tanggal 6 September, 6 Desember. Heri anak saya itu kehilangan KTP. Kita kan KTP masih Sumatera ya. Jadi hilang di stasiun Manggarai. Dia pas mungkin ngambil apa gitu. Jadi saya urus surat kehilangan itu di kantor kepolisian yang Matraman. Mau coba Saya ulang ya. Kita kan dari Sumatera gitu, jadi KTP kita masih Sumatera. Jadi hilang KTP-nya itu udah sekitar 5 bulan. Jadi saya urus itu surat kehilangan di Matraman, Polsek Matraman, tanggal 10 September saya urus. Saya pergi ke dinas Capil itu tanggal 6 Desember. Terus kita berangkatnya itu dari rumah itu jam 5 pagi, di 5 pagi. Terus pergi kita ke sana, sampai di sana jam 8 kurang 20. Terus itu kan antri ya, antrian udah nggak ada lagi, udah pada duduk orang. Saya ditanya satpamnya gini, ibu mau ngapain? Saya mau cetak KTP anak saya yang hilang. Ibu surat-suratnya udah lengkap, sudah saya bilang. Tapi bu maaf, kuotanya sudah habis. Setiap hari dari Senin sampai Jumat itu kuota hanya 15 katanya. Kuota udah full katanya. Itu ibu lihat semua udah full katanya. Pak, saya kan ini udah capek jauh dari Matraman ke dinas Capil ini, 3 kali transit naik busway. Udah itu dari stasiun busway yang kita mau ke Capil itu sekitar 15 menit jalan kaki sama anak saya, sama Heri. Terus Pak gini aja boleh enggak?
untuk hari Senin saya daftar hari ini. Nggak boleh Bu, Ibu harus datang Senin, itu hari Jumat. Harus datang hari Senin. Pak, nggak ada ini enggak. Untuk maksudnya saya ada satu aja Pak, minta tolong. Enggak Bu katanya. Pak, boleh saya nggak duduk di situ? Saya bilang gitu, saya capek, saya bilang jalan, saya bilang gitu. Boleh silakan Bu duduk. Saya duduk tenang gitu di situ. Terus saya ambil minuman. Biasanya kalau saya pergi-pergi saya ada bawa minuman, bawa makanan. Saya makan, saya minum, saya capek Tuhan. Terus saya bilang sama Heri, tengok kan, kau bilang tadi sama Mama, ini Mama yang buka gerbang nanti Dinas Capil, orang cepat banget perginya gitu. Saya bilang apa? Kita udah telat kan? Saya bilang gitu. Saya marah-marah sama dia. Terus datang sapamnya itu bilang gini, Bu, saya mau tanya, itu surat kehilangan itu masanya 2 minggu adanya kan? Hah, 2 minggu? Berarti nggak bisa juga. Tengok Heri, kita harus ngurus ini kalau pulang dari sini. Gitu saya ngomong sama Heri. Terus saya kamar mandi, Pak, mana kamar mandinya? Saya bilang, toilet situ Bu, yang dekat aja. Nah, saya pergi kamar mandi, keluar, saya bilang sama Heri. Dia suka kadang-kadang gini, kalau di tengah jalan, Ma, aku mau kencing katanya. Di mana mau kencingnya gitu? Harus kamu ke kamar mandi dulu. Dia lari terus sapam itu nyamperin saya, duduk. Bu, yang ngurus KTP siapa sebenarnya? Anak saya. Terus dia bilang gini, Bu, sini surat-suratnya katanya. Saya waktu itu dibilang surat-suratnya, saya merinding, saya nangis. Kenapa? Saya udah duduk diam di situ. Dibilang kan gak ada lagi kuota, udah habis. Bu, saya nanti akan minta tolong sama orang dalam. Tapi Ibu jangan ini ya, nanti kalau kecewa mana tahu ditolak sama orang dalam gitu. Tapi saya percaya dengan iman gitu. Waktu saya dia bilang saya akan tolong Ibu. Saya gini, kayak Tuhan gerakkan gitu. Ya, ini mungkin Tuhan gerakkan hatinya gitu. Tuhan terima kasih gitu dalam hati saya. Terus saya kasih. Terus tiba-tiba kemudian dari dalam datang itu abang-abang ganteng gitu pakai baju koko. Dia bilang gini sama saya, Bu, ini tolong diisi katanya. Saya bukan dipanggilnya, dia sampai saya datang, saya nangis juga gitu. Tuhan luar biasa Tuhan itu gitu. Ketika saya tidak ada lagi pengharapan gitu, tapi Tuhan gerakkan hati orang itu Muslim loh, bukan seiman dengan kita. Saya juga nggak kenal orang itu, saya juga nggak kenal mereka gitu. Saya nangis sampai Heri bilang, Mama jangan nangis, kita malu katanya. Saya nangisnya bukan apa-apa Bang, saya gitu. Luar biasa Tuhan, karya Tuhan itu menggerakkan hati orang yang kita kenal. Padahal 1,5 jam saya teleponan sama teman saya. Teman saya ini katanya banyak kenalannya, dia dekat dengan Jokowi gitu. Saya telepon dia, Bu, udahlah pulang aja, nanti Bu naik ini aja, naik Grab katanya. Saya pun tahu, saya kan terbatas dananya untuk ongkos-ongkos gitu naik Grab gitu. Saya pun tahu. Terakhir waktu saya duduk diam di situ gitu, Tuhan berkarya gitu lewat yang orang-orang di situ. Tuhan jamah mereka gitu. Yang sebenarnya waktu saya kasih itu, saya kan suruh diam. Itu udah lewat masa kadaluarsanya. Surat dari kepolisian itu 10 September. 10, yang itu kan 2 minggu. Itu udah di 3 bulan lewat. Itu yang saya datang ngurus itu 6 September. Bayangkan aja Bapak Ibu, saya bilang gini, Tuhan tutup enggak mata rohani mereka, itu dibalik enggak tanggalnya itu menjadi 10 Desember gitu. Itu kan saya 10 September gitu. Luar biasa, saya sampai nangis. Tuhan terima kasih, Engkau baik, sangat baik gitu. Enggak lama kemudian udah saya kasih kan, Pak ini surat-suratnya, saya kasih. Oke, dikasihnya ke dalam. Enggak hitungan 5 menit Bu, yang tadi 15 antri itu belum dipanggil, belum ada dipanggil. Saya ada dipanggil, Heri Steven Panjaitan katanya. Saya, Bu udah Ibu selesai. Saya bilang, saya nangis, terima kasih Pak, ini doa kewajiban kami Bu katanya. Saya diantar bukan dipanggil ke dalam. Saya di kursi itu dipanggil, dikasih, diantar. Bu ini Bu ya katanya, ini doa kewajiban kami, makasih banyak Pak. Ini udah tugas kami loh katanya. Saya bilang sama pesapamnya itu saya cari, nggak ada lagi dia di situ. Sama temannya saya bilang terima kasih banyak sama Bapak itu. Tuhan yang membalas segala kebaikan Bapak itu. Sapam itu kalau nggak ada lagi sapam itu mana mungkin. Saya harus balik lagi. Saya harus ngurus surat kehilangan yang udah kadaluarsa tadi. Itu bukan karena Tuhan. Itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Yang intinya saat ini kita sebenarnya harus saya belajar dari saya ngurus itu, kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan hari-hari ini.
duduk di bawah kaki Yesus. Ketika kita duduk tenang di bawah kaki Yesus, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Horas. Horas dalam hati. Itu aja sih yang saya tahu. Oke, Esther Group. Oh, ibu lagi, Esther. Nah, ini mantap. Coba ulang lagi cerita kebaikan Naiman. Terima kasih grup Esther bersaksi. Ya. Nih, ayo Bu. Ya, habis itu Ibu ya. Terus nanti diselang-seling. Shalom. Udah deg-degan nih aku. Kan pasti jantungnya masih ada. Saya Susana Yuliana. Biasa dipanggil Susan kalau di rumah, ya boleh siapa aja. Bersyukur malam ini bisa ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Saya nggak tahu mau mulai dari mana ya bicaranya, hanya bersyukur karena ada wadah seperti ini untuk orang-orang militan. Kenapa saya katakan militan? Karena saya bilang sama anak, kita kan tinggal berdua saja di Bekasi. Bunda, aku dipanggil Bunda mau pergi doa puasa Esther. Oh ya nggak apa-apa Bunda, pergi aja. Dikira nggak menginap begitu, aku bilang menginap. Kan kita tinggal berdua aja nanti Bunda. Tapi
aku ikut puasa juga ya, kamu ikut puasa juga. Tapi kita puasa Ester itu artinya tidak makan, tidak minum. Memang bisa Bunda, gitu ya. Aku bilang begitu. Terus aku bisa, banyak kok orang-orang di sana nanti yang akan jadi kesaksian untuk membuktikan kalau bisa mengendalikan diri, menyangkal diri artinya. Lalu aku datang ke apartemen Robinson, terus anakku Theo tuh bilang, kok Bunda yang paling muda ya? Aku yang paling kecil. Nah sekarang aku tanya Theo, dia kita paling suka cerita apa? Cerita kitab apa? Misalkan Daniel, Daud atau apa? Terus dia bilang Daud. Nah dia juga Daud paling kecil di sini. Nanti Theo juga akan menjadi saksi buat teman-teman Theo nanti di sekolah minggu kalau bisa puasa. Ya, kita berdoa, bersekutu bersama-sama. Karena kan kalau Theo kan sekolah minggu aja, kalau gereja hanya hari Minggu kan. Kalau ini kita nanti akan lebih sering berdoa dan beribadah. Terus, oh gitu ya Bunda. Tapi Bunda kan nggak tahan kalau nggak minum. Dia bilang, bisa. Kan Tuhan yang menguatkan. Terus, ya semuanya Tuhan lancarkan. Ya puji Tuhan juga, karena ya bersyukurnya hari ini ya masih kuat, masih sehat. Akunya itu semua karena Tuhan ya. Bunda emang perutnya nggak bunyi-bunyi sampai hanya begitu dia bunyi. Tapi Bunda bilang begini, hei perut, kamu jangan berisik. Kamu tahu cerita tentang Daud di gua singa. Singanya diam kan? Itu siapa yang buat? Tuhan kan? Seperti itu Daniel, maksudnya Daniel. Dari salah sebutkan. Terus Daniel di gua singa ya. Jadi singanya kenapa bisa nggak makan Daniel? Itu karena Tuhan yang buat. Seperti itu juga kalau Bunda bisa itu menciptakan itu, aku mengalir gitu aja gitu, aku nggak tahu. Jadi mungkin itu juga yang menguatkan aku untuk bisa di dalam wadah ini, karena Mama itu kan selalu mengajarkan untuk banyak doa, kita ngajak sama-sama berdoa. Tapi satu hal yang ayat firman Tuhan selalu teringat-ingat itu di Amsal 1 ayat 7 yang bilang, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makanya aku selalu bilang sama anakku, jangan jadi orang bodoh yang mau menghina hikmat dan didikan. Jadi Bunda suka nonton TikTok, itu nonton apa? Pak Pendeta, makanya aku tahu dari sini dari mana Bapak Pendeta Timotius gitu. Bersyukur ada sana seperti, karena aku memang Theo itu kan generasi apa kan? Anak-anak sekarang tuh lebih pakai gadget, dan itu tantangan buat aku sebagai orang tua gitu. Apalagi aku ya termasuk generasi milenial ya, jadi ya bersyukur maksudnya bisa kumpul di sini dengan bapak-bapak ibu-ibu, dan juga jadi kesaksian nanti berkat buat di gereja saya, karena puji Tuhan diberikan kepercayaan melayani sekolah minggu juga. Iya, jadi puji Tuhan semuanya udah berhenti kerja, fokus melayani, jadi tinggal Tuhan buka jalan semuanya nanti. Pasti Tuhan sediakan, karena aku Tuhan mengutamakan Tuhan nomor 1 itu kan. Ya itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih Ibu Yulianti. Susana Julianti bukan? Oh Yuliana. Deborah. Udah grup Deborah. Shalom, puji nama Tuhan. Saya bersyukur boleh ada di tempat ini. Bali sangat senang sebenarnya ada di tempat ini, karena saya juga baru 2 kali belajar puasa Ester ini. Kemarin di Depok minggu lalu. Terus saya pengen kesini, sebenarnya dilarang anak saya, nggak usah puasa terus, nanti sakit lagi. Kata saya enggak, saya pengen ikut. Udah nggak bisa larang lagi karena saya pengen ikut, saudara. Terus saya di sini mau menyaksikan kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa ya. Dengan puasa Ester ini saya merasakan ada keajaiban terjadi dalam diri saya, karena sebelum saya mengikut puasa Ester ini, saya mulai dari bulan Desember kemarin saya nggak bisa
tekuk kaki saya, nggak bisa jongkok, tapi saya di situ berdoa. Saya kalau berdoa, Tuhan sembuhkan saya harus sehat, harus kuat. Ya, di situ perasaan hilang itu selama 3 hari. Saya pas puasa masuk 2 harinya, saya kuat jalan, turun jalan-jalan begitu. Kuat saya, puji Tuhan. Dan yaitu saya menyaksikan pulang sama teman-teman saya. Maksudku ada teman saya juga janda kan, nggak ada yang diurusin lagi. Maksud saya udah berikan waktu buat Tuhan di sisa-sisa umur kita ini. Saya ajak, tapi katanya aku nggak kuat puasa. Jadi ya udah saya diam aja. Ya, saya bilang saya di sini saya menyaksikan betapa hebat kuasa Tuhan bekerja dalam diri umatnya ketika dia berserah dan percaya bahwa sungguh-sungguh meminta, pasti Tuhan nyatakan semua itu. Pada hari ini juga saya tadi pusing. Saya kuat nggak saya berdiri di situ, tapi ngelihat orang joget-joget, saya juga ikut-ikutan karena senang juga. Terus saya bilang Tuhan mampukan saya, kuatkan saya, karena saya juga semoga di hari selanjutnya kalau ada doa Ester lagi saya mampu mengikuti semua. Karena di sisa hidup saya memang pengen saya berjanji dalam diri saya, sisa hidup saya mau berikan waktu saya buat Tuhan. Ya, kalau di rumah ngapain, ya, ada kerjaan. Terima kasih, inilah kesaksian saya. Terima kasih Ibu Deborah. Mana? Magra cepat sedikit orang makin duluan. Canda biar kita jangan tegang. Bu ya. Hah? Mantap. Cantik-cantik. Sini Bu, agak ke pinggir ya. Oke. Agak ke sini Mas. Ini masuk ini Di RCTI. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan dirimu.
Terima kasih semuanya. Terus grup pertamanya oh yang baru pertama kali hadir semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang baru pertama kali hadir boleh maju ke depan ya. Yang baru pertama kali hadir ini banyak orang. 19 orang ya. Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir menyanyi lagu apa? Oh, jangan capek ya. Kita pandang dari gereja mana? Lagu saya Jojo. Shalom, melahir semuanya. Tengah Bu, Dilis, biar masuk TV. Puji Tuhan, saya mau saksikan puasa, doa puasa itu sangat dahsyat. Lewat doa puasa saya juga memberikan teman hidup yang ya cukup lama saya doa puasa selama 8 tahun. Waktu saya masih muda ya, ketika
ketika saya sudah mengerti Tuhan, mengenal Tuhan, saya mulai mengambil 2 puasa secara kontinu. Itu sebulan 4 kali. Seminggu 2 kali, berarti sebulan 8 kali. Selama 8 tahun. Akhirnya untuk mendapatkan seorang teman hidup, karena saya udah giat dalam pelayanan, jadi saya tahu saya butuh teman hidup yang dari Tuhan. Lewat 2 puasa itu, akhirnya saya mendengar suara Tuhan bilang itu calon suamimu. Itu suara 3 kali. Akhirnya saya menangis, saya berkatakan, Tuhan, kalau seperti itu orangnya lebih baik saya nggak usah kawin, karena saya udah enjoy dengan pelayanan Tuhan. Saya nggak butuh teman hidup yang seperti itu, karena memang dia itu adalah adik teman sepelayanan. Saya punya teman sepelayanan, itu adiknya yang bontot, adiknya paling kecil. Jadi saya seringkali datang sama-sama, terus kadang-kadang karena kita masih pada muda suka nginep-nginep gitu ya ke rumah teman. Kalau kita mau pergi pelayanan, itu jelas sekali. Itu calon suamimu, itu calon suamimu. Saya tuh hela napas gitu, sampai teman sahabat saya, kenapa lo Jen? Kamu dengar suara jelas banget, itu calon suamimu, calon suamimu. Terus dia bilang, teman saya bilang, ya udah, daripada gue kawin sama dia, lebih baik saya gak usah kawin gitu. Karena itu tangannya kiri kanan tuh tato, karena ya namanya cowok kan suka pakai celana pendek ya, ini kiri kanan tato, depan tato. Tuhan kayak gini, gak mau lah kita yang pasti ya, wanita wajar pasti gak mau begitu. Akhirnya saya ambil puasa lagi, saya ambil puasa selama 1 tahun. Saya dapat ayat firman Tuhan, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku. Aduh, saya bilang Tuhan, tetap saya masih keras, enggak ada Tuhan. Lebih baik. Terus banyak juga teman-teman pelayanan saya. Waktu itu saya memang di Yayasan Misi Kabaran Injil Yusuf Roni. Saya bilang banyak teman-teman sampai bilang, lu Jen sama gue aja deh, kita sama-sama pelayanan itu kan, kita udah kemana-mana. Saya bilang ya lu 2 puasa aja, saya gituin. Akhirnya itu cerita saya menolak, tapi Tuhan tegur saya keras. Dia bilang, engkau tidak mengerti rencanaku. Dia adalah alat pilihan bagi kerajaanku. Kamu harus bawa dia masuk dalam rencanaku. Di situ saya takut karena tiba-tiba saya diingatkan teman saya. Memang saya pernah sekolah Alkitab. Diingatkan karena di kesaksian. Dia bilang, daripada saya lumpuh, cacat, terus baru saya mau panggilan Tuhan, lebih baik saya langsung memenuhi panggilan itu. Saya jadi ingat kesaksian dia. Aduh Tuhan, kalau saya tolak, saya bisa cacat dong gitu kan. Karena terngiang kesaksian dia ini, teman saya ini. Intinya akhirnya saya terima. Tapi dalam proses perkawinan itu, dia mantan narkoba, suka masuk keluar penjara. Saya nggak tahu backgroundnya gitu. Jadi setelah udah berumah tangga, saya tetap rutin lakukan 2 puasa. Tapi memang mujizat 2 puasa itu luar biasa. Dimana setiap ya saya dari keluarga yang gak ngerti sama sekali ya tentang narkoba itu, barang-barang itu. Tapi setiap kali dia nyimpen itu Roh Kudus ngasih tahu gitu. Pernah tiba-tiba tangan saya pegang di jendela itu ada kayu-kayu ventilasi. Tiba-tiba tangan saya ambil. Soalnya apa? Hati saya bilang buang. Pernah intinya 1 kali ketika saya nginep di mertua, saya orangnya memang nggak bisa diem gitu ya. Rumah mertua itu di belakang jemuran, di depan itu ada pohon jambu tuh manis sekali. Jadi saya naik ke sana, saya beres bersihin, saya bilang, aduh ini daun jambu udah pada kering. Ternyata itu tuntunan Roh Kudus. Suami saya nyimpen daun ganja itu 1 plastik, dia simpen tuh di atas loteng, ditutupin dengan ya zaman dulu kan gentengnya itu kan suka pakai seng ya. Saya bilang ini daun apa hitam-hitam. Wah ini biasanya nalar saya wajar aja. Wah ini nih kalau ketutup bisa berembes ya kan air kan. Udah saya bawa turun. Saya kasih tahu sama kakak ipar saya. Ini apa sih Lasma? Saya bilang gitu. Oh itu punya suamimu. Saya nggak tanya itu apa. Saya nggak ngerti. Terus kata ipar saya udah buang aja. Memang di depan itu ada got hitam cukup dalam lah ya.
Terus dia bilang, udah buang aja, ditabur aja sih, kata tabur aja buang. Tapi kalau suami mau tanya jangan kasih tahu. Udah. Akhirnya saya diem. Lama-lama ternyata itu memang mahal sekali. Itu sampai orang satu ya kayak gini lah, isinya tuh besar gitu. Saya bawa turun besar. Waktu saya bawa turun juga berat. Wah, dia marah. Dia tanya ke pembantu, enggak, dia enggak plastik kata gitu. Plastik apa om? Pokoknya plastik. Isinya apa? Apa? Dia kan nggak mungkin ngasih tahu isinya ganja gitu. Jadi yang saya lihat di sini, doa puasa itu puasanya dahsyat. Apapun dan selama berumah tangga, apa yang dilakukan suami saya itu Tuhan kasih tahu. Dia ketangkap oleh polisi juga Tuhan kasih tahu dalam doa. Tuhan kasih slide sampai begitu dia datang, lama nggak pulang, saya bilang kamu habis tangkap polisi. Dia kaget. Kok kamu tahu? Kata gitu. Saya bilang Tuhan yang kasih tahu. Saya bilang itu di situ. Ya berjalannya waktu saya bersyukur. Dia pernah cerita temennya OD overdosis sampai mati, dia pulang ke rumah. Saya bilang kamu kenapa ketakutan? Udah kamu diem. Saya memang nggak ngerti gitu orang OD, orang isep ganja. Saya nggak ngerti, nggak paham gitu bau-baunya, nggak tahu. Yang tahu ya ponakannya lah yang biasa ya. Namanya kita awam nggak ngerti. Tapi ternyata pokoknya kamu diem, siapa aja yang datang jangan kasih tahu. Temennya Odi sampai mati dia enggak. Jadi saya tahu memang Tuhan punya rencana sama suami saya ini. Ya saya minta dukungan doa karena ada berapa kali dia bilang saya pengen sekolah Alkitab. Tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Ya mohon dukungan dalam doa. Sudah 3 kali dia minta saya pengen deh sekolah Alkitab tapi belum terrealisasi gitu. Mohon. Ya, makanya saya tahu ini saya ikut doa puasa pada hari ini. Saya tahu ini rencana Tuhan karena memang berapa kali Tuhan bilang kamu kembali untuk panggilan sebagai pendoa, dan saya bersyukur sudah belasan tahun saya nggak pernah ikut doa puasa 3 hari. Saya cuma bilang Tuhan jangan sampai aku lapar, saya bilang gitu. Karena sempat ada asam lambung, karena memang kemarin juga asam lambung saya tidak Tuhan alam nama Yesus asam lambung lepas terus. Puji Tuhan sampai sekarang saya kuat, ini hanya anugerah Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Terima kasih semuanya. Nanti closingnya bapak-bapak ini nyanyi. Pendapat menyanyi. Tadi udah latihan di kamar apa? Gereja Kristen Kau Dengari. Oh, Gereja Kristen Kau Dengari. Oh, sudah. Ayo, Ya sudah, Kau Dengari itu datanglah. Ayo, kita 7:30 selesai. Ayo ketua sinode. Yang baru pertama kali hadir, kita hari kedua, Selasa hari kedua itu kita cuma ada puji-pujian dan kesaksian dan nyanyi grup, dan setelah itu selesai. Jadi hari Selasa malam itu tidak ada firman. Oke. Oh, tadi kan saya sudah dengar. Nggak ada temannya mati gaya. Nggak ada temannya mati gaya. Lemas. Orang Benjamin dia. Nggak ada Benjamin sih orang Benjamin. Orang Benjamin. Kita jaga lau. Coba aja Vicol dulu Pak Benyamin saling nyanyi. Bila ku cari damai, kala ku cari damai. Ini aja ini yang dekat ini. Cari damai, hanya ku damai dalam
SMA itu grup yang pernah bertanding. Salam. Masih kuat? Ada yang batal nggak? Ada. Jangan batal ya. Kalau nggak ada pasti berkatnya melimpah-limpah. Kalau dibilang berkat kalau amin. Pasti kok, pasti dapat berkat kok kalau doa puasanya benar. Yang penting doa puasanya harus benar. Benar pasti harus mengalahkan keegoan. Ya kan? Harus melayani diri sendiri. Kalau udah melayani diri sendiri pasti bisa melayani orang lain. Oke? Besok jam 4 pagi kita ada di tempat ini. Ya, kita mau buka dengan sakaman perjamuan kudus. Kita besok ada ibadah terakhir di layani oleh Pastor Gembala. Terus yang baru besok perhatian, yang spray maupun selimut yang dipakai digulung, ditaruh di situ. Ya, ditaruh di pinggiran aja, di pinggiran tempat tidur. Semua perhatiannya gitu. Terus untuk jangan lupa besok kalau kemarin itu sendal tertib rapi, ya kan? Terus kalau sama ini koper semua jangan dikeluarin dulu, ada masing-masing di kamar. Besok kan udah mau pulang udah buru-buru tuh, koper sampai di luar semua. Jadi santai kan kayak ini. Bisnis itu nggak ada ditinggalin, malah bisnis nginep tuh di sini 3 hari. Kan? Karena posisinya kan emang dia sepi. Ada angkutan, teman kita diangkut. Terus untuk makan juga tertib makan. Jangan berebut, santai aja. Kalau mau makan kacang hijau, makan kacang hijau dulu, ambil secukupnya. Kan perut kalau doa puasa tuh nggak kuat. Ya kan? Terus kalau mau makan nasi, silakan. Kalau saya sih bisa nggak pernah makan nasi. Setelah itu terserah yang mau makan nasi, jangan kelebihan juga. Pada ini kan berarti sekuatnya aja dulu karena perut masih kurang sempurna. Tapi saya yakin kok perut kita pasti sembuh. Amin. Karena kita ada sakramen perjamuan kudus besok, ya kan? Tubuh dan darah Yesus pasti menyembuhkan kita semua. Ya kan? Yang sakit berat Tuhan pasti jawab. Ya kan? Terus segala pergumulan kita pasti pasti Tuhan jawab juga. Habis makan jangan lupa cuci piring di sini. Gak ada pembantunya. Ya, kalau nggak disuruh masak mesti mending mas saya. Kalau disuruh masak lebih repot lagi. Nah, tapi makanannya pasti tersedia semuanya. Ya, tata tertibnya itu aja. Jadi jangan pulang-pulang dari puasa rakus-rakus. Nggak ada yang bungkus-bungkus ya. Pulang nggak ada yang bungkus-bungkus. Kalau mau bungkus pun yang ada di piring itu yang disiapin. Ya, kalau mau misalnya bawa pulang mungkin saya nggak kuat makan ya bungkus bawa pulang. Tapi bawa sendiri bungkusannya. Nggak ada bungkusan di sini nggak ada. Dan yang disediain ini ya namanya tempat untuk bungkus segala macam. Jadi menahan emosi kita semuanya habis doa puasa kan Tuhan berkati, perkenanan Tuhan pasti turun kepada kita. Kalau Tuhan turun berarti kita segala macam pasti dicukupi. Amin. Gak mungkin kalau nggak dicukupin. Ya makanya itu kemarin saya bilang kan gitu, kenapa kita harus belajar memberi, terutama di tempat ini. Walaupun nggak ditarik gratis, yang mentang-mentang gratis, kita nggak mau ngasih persembahan, itu salah. Saya belajar begitu terus terang aja. Saya waktu naik doa puasa itu waktu kekurangan, dimana saya belajar memberi. Saya belajar memberi, dulu ada saksinya tuh Pak Aku. Waktu di KPP itu saya beli pisang, pisang dengan iseng-iseng jumlah peserta berapa 100 lebih kalau masalah itu. Saya beli pisang kok secukupnya satu orang hanya boleh 1 makan pisang. Ya kan itu saya belajar dengan kecil itu beli cuma 100.000 dulu. Yang dibilang 100.000 dulu mungkin besar ya. Betul nggak? Kalau nggak punya duit besar itu 100.000. Nggak gampang. Saya belajar itu tahun ini. Nah, maka itu kalau menabur pasti menuanya lebih besar. Yang kemarin saya ngomong, amin kan? Kemarin kita nanam ibaratnya biji apa? Biji jeruk, ya kan? Atau biji apa? Biji, jambu segala macam atau mangga yang lebih biji pasti hasilnya lebih besar, lebih banyak.
Maka itu manusia di kita tuh terus sama orang Kristen itu pelit. Amin? Enggak. Pelit nggak orang Kristen? Enggak ya. Tapi gereja nombok terus. Percaya nggak gereja nombok? Yang gereja memang tadi gereja nombok kok tiap bulan, tiap minggu nombok. Karena saya ada di pengurusan nombok, nggak pernah gereja untung. Siapa yang pernah dengar gereja untung? Dalam kita tiap minggu ibadah itu nggak ada untung, apalagi di sini. Tapi di sini untungnya satu. Kamu sudah berpuasa 3 hari, berarti perpuluhan kamu di 2 puasa. Amin. Bukan berkatnya ya, perpuluhan dari 2 puasa. Tinggal 2 puasa, perpuluhan dari apa? Dari duit istilahnya kan gitu. Perpuluhan ini kita udah 3 hari kan di sini kan. Itu Tuhan perhitungkan kok. Yang kemarin Pastor Timothy bilang minyak juga banyak di sini. Enggak semua orang bisa berpuasa. Oke, Tuhan Yesus baik. Amin. Pasti baik kok pada kita. Oke, yuk kita mau doa berkat aja. Jangan udah nggak mau doa, nggak mau nyanyi. Oke, kita besok jam 4 pagi jangan lupa kita berserah. Cuma berdiri jembatan dikasih Tuhan. Kita menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan pada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih kami telah Kau pilih Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merendahkan diri. Kami berkuasa Tuhan. Kau tahu Kau sama-sama tahu Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kau perhitungkan Kau berkuasa kami. Kau berkati kami semua Tuhan. Segala pergumulan kami Kau berkati. Yang sakit Kau sembuhkan, yang bergantung di Tuhan, dan sejahtera dari Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memohon berkat daripadamu. Arahkan mata hati kami, arahkan tangan kami ke atas Tuhan untuk memberkati daripada ini berkat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati engkau, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Dan hari ini sampai selama-lamanya. Percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.